Perkenalkan, nama saya Anissa Stianraini dengan NPM 002. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan atau mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Smart LS untuk mengolah data. Nah, untuk variabel yang akan digunakan di sini itu ada TL atau Transformational Leadership sebagai variabel independen, dan yang kedua Employee Retention sebagai variabel dependent, kemudian Organizational Citizenship Behavior sebagai variabel moderasi, dan yang terakhir Communication sebagai variabel moderasi. Nah, sekarang pertama kita akan menginput data yang ada. Nah, di sini sudah ada berbagai data yang dibutuhkan ya, dari 1 sampai 100, masing-masing memiliki jumlah 5 variabel. Dalam satu variabel memiliki 5 faktor. Oke, kita import. Nah, di sini sudah terinput, lalu kita kembali lagi. Nah, setelah kembali, kita pencet untuk LSM ini, ganti namanya. Ini kita sudah masuk ke dalam halaman. Sekarang langkah selanjutnya adalah menyusun masing-masing variabel-variabel yang ada untuk menjadi poin-poin yang akan digunakan. Yang pertama bisa dimulai dari transformational leadership atau di CTL saja untuk bertahap. Lalu ditaruh sesuai dengan variabelnya. Oke, yang sudah. Lalu yang kedua kita masukkan ke employee retirement. Sudah. Lalu kita masukkan ke GB yang menjadi variabel moderasi. Dan yang terakhir communication sebagai variabel mediasi. Semua variabel sudah masuk ya. Jadi kita tinggal taruh tempatnya agar lebih rapi. Kita akan memberikan panas sesuai dengan hipotesis yang ada. Jadi yang pertama itu transformational leadership itu memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap OCD. Kita akan hubungan pada OCD. Nah, yang hipotesis kedua itu transformational leadership itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee retirement. Kita letakkan ke sini. Lalu yang hipotesis ketiga, OCD itu memiliki pengaruh positif terhadap employee retirement. Nah, yang terakhir uh, komunikasi sebagai moderasi itu diletakkan di bagian ini. Baik, semua karena sudah saling terhubung. Kali ini kita akan lanjut pada proses calculate. Di sini untuk yang pertama kita beli PLSM. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari perhitungan LSM algoritmnya. Di sini bisa dilihat seperti yang dijelaskan tadi, ada transformational leadership sebagai variabel dependent. Kemudian di sini ada organizational citizenship behavior sebagai variabel mediasi, mediasikan antara TL dengan employee retirement. Lalu kemudian di sini ada communication menjadi variabel mediasi antara transformational leadership dengan organizational citizen behavior, dan juga organizational citizen behavior dengan employee retirement. Dan langkah selanjutnya itu adalah kita akan menginterpretasikan hasil dari perhitungan-perhitungan ini. Yang variabel-variabel untuk melakukan perhitungan PLSM. Di sini kita akan melakukan interpretasi data dari bagian inner model. Nah, di dalamnya utama ada overloading. Di dalam overloading ini kita sudah diperlihatkan hasil dari perhitungan PLSM tadi, yang dimana hampir dari seluruh data yang ada itu berstatus valid ya, karena berada di atas 0,70. Dari yang pertama communication, variabel communication ini dari 1 sampai 5 semuanya hampir valid ya, kecuali yang di communication kedua dengan jumlah 0,34 di bawah 0,70. Jadi dia diberi tanda merah atau kurang valid, namun masih bisa diterima karena sedikit sedikit mendekati. Nah, kemudian di employee retirement, di sini ada employee retirement yang pertama sampai yang kelima dengan yang pertama 0,82 sampai yang 5, terakhir di sini 0,986, maaf 0,984, semuanya valid di atas 0,70. Kemudian OCB, Organizational Citizenship Behavior dengan jumlah OCB yang pertama 0,721 hingga yang terakhir OCB kelima 0,785, di mana seluruh variabel yang ada ini valid. Nah, yang keempat, transformational leadership memiliki kasus yang sama pada communication. Yang dimana dari garis kedua, dia memiliki data yang hampir valid, namun karena di bawah 0,70, hitungannya
masih lemah gitu. Namun masih bisa diterima karena mendekati batas toleransi. Di ini di Transformational Leadership 2 0,698 sebagai nilainya. Nah, yang di sini sebagai untuk bagian variabel mediasi dan moderasi, communication dengan OCB dan communication dengan Commercial Leadership memegang nilai yang sama yaitu 1,000. Itu bisa dikatakan satu. Intinya mereka valid. Nah, yang kemudian kita akan masuk ke dalam diskriminan validity. Nah, pada diskriminan validity ini untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang ada. Hampir seluruh variabel itu memiliki jumlah nilai yang valid ya pada rata-rata, pada batas rata-rata. Namun di sini ada beberapa yang ada dua di transformational leadership dengan communication dan transformational leadership dengan organizational citizen behavior, di mana mereka memiliki nilai yang hampir mendekati batas toleransi. Jadi di sini menggunakan batas toleransi heterotrait monotrade ratio atau HTMT itu berjumlah 0,90. Nah, di sini data itu harus dipastikan di bawah 0,90. Yang dimana di kasus TL dengan communication, transformational leadership dengan OCB itu memiliki nilai yang hampir mendekati 0,90. Jadi dia diberikan sebagai berikut. Nah, untuk sisanya yang lain variabel lainnya itu memiliki kadar atau nilai yang sangat rendah, yang artinya itu mereka bisa apa ya, dikatakan dengan sangat valid ya, karena memenuhi syarat dari HTMT ini. Nah, yang kemudian setelah diskriminan, kita menuju konstruk reliability dan validity. Di sini kita menggunakan untuk masing-masing variabelnya ada nilai di kelompok alpha dan juga composite reliability. Yang pertama pada communication memiliki nilai kelompok alpha sebesar 0,907 dan di composite reliability 0,922. Lalu kemudian employee retention yang kelompok alpha 0,931, composite reliability 0,948 dan seterusnya. Dan mana nilai-nilai ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi di setiap variabel-variabelnya ya, di atas 0,80. Lalu kemudian kita menuju R-square. Nah, untuk R-square ini untuk pada datanya ada employee retention dan juga OCB, organizational citizen behavior. Ada R-square dan R-square yang adjusted. Kali ini kita akan fokus ke R-square adjustednya, di mana employee retention itu berjumlah 0,366. Nah, ini artinya itu sudah bisa dijelaskan sebesar, jadi employee retention itu bisa menjelaskan sebesar 0,366 pada penelitian kali ini. Nah, untuk sisanya karena ini harus 100% di luar penelitian ini dari sisa 0,366 itu bisa dijelaskan. Jadi yang bisa dijelaskan penelitian ini hanya 0,366. Begitu juga dengan organization citizenship behavior memiliki nilai R-square adjusted 0,561. Jadi jika dipersenkan sisa dari 0,561 itu dijelaskan di luar penelitian. Kemudian yang terakhir ada F-square. Pada F-square di sini untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel kita menemukan jumlah-jumlah yang lumayan beragam. Jadi signifikasi yang paling rendah itu dipegang oleh OCB, Organization Citizenship Behavior dengan employee retention dengan nilainya itu sebesar 0,003. Jadi bisa dikatakan hubungan antara dua variabel ini rendah. Nah, untuk yang sedang akan saya ambil contoh seperti pada milik TL Transformational Leadership dengan employee retention sebesar 0,078. Jadi dia masih bisa diterima tapi di bawah rata-rata namun masih normal. Nah, yang paling besar itu dipegang oleh transformational leadership dengan OCB atau organization citizenship behavior dengan jumlah 0,277. Nah, inner model sudah dijelaskan semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih pada outer model. Nah, outer model ini ditemukan datanya ketika kita telah melakukan perhitungan bootstrapping. Nah, terakhir kita akan menginterpretasikan bagian dari outer model, di mana kita mendapatkannya setelah melakukan calculate dan bootstrapping. Seperti yang ada di layar. Nah, ini sudah langsung di-start aja. Nah, semuanya sudah berganti jadi nol ya ini. Nah, seperti ini semua sudah selesai di bootstrapping. Ya, untuk interpretasi yang pertama kita akan menuju path koefisien. Nah, di sini telah tertera data-data yang sudah melalui perhitungan. Untuk path koefisien, ini masih membicarakan kekuatan hubungan antara variabel-variabel. Di sini kita akan fokus pada statistik dan value-nya. Yang pertama ini communication terhadap employee retention. Di sini kita mendapatkan nilai tanda tes statistik dengan tes statistik 1,1018 dan P value-nya 0,309. Nah, yang di mana P value pada milik C dengan ER ini masih di bawah standar. Standar yang benar yaitu 1,96. Nah, di sini milik C dengan ER itu hanya 1,0018 dan P value-nya ini juga lebih besar daripada 0,05 sehingga dia itu lebih batas untuk level yang kedua. Communication dengan OCB organization citizen behavior dengan T statistik berjumlah 2,187 dan P value-nya 0,9. Nah, di mana di bagian T statistik dia sudah memenuhi syarat dari jumlah batas rata-rata yaitu tadi 1,96 dan juga P value-nya itu masih di bawah 0,05. Untuk untuk C yang memediasi OCB terhadap IR atau employee retirement memiliki nilai 0,788 dan P value sebesar 0,431 yang dimana lebih standar. Nah, yang statistik ini ya di bawah jumlah standarnya seperti yang tadi yaitu 1,96. Berlaku juga seperti OCB dengan IR. Nah, untuk yang TL dengan IR, transformational leadership terhadap employee retirement itu hasilnya sama seperti communication dengan OCB. Jadi ketiga ini tuh menunjukkan nilai yang signifikan. Lalu untuk selanjutnya kita melihat pada
spesifik dan direct efeknya. Nah, ini sudah terjadi hasil dari data-data perhitungan, dari statistik dan p-value-nya. Bisa dilihat bagian pertama yaitu transformational leadership, hubungan pengaruh transformational leadership kepada employee retirement melalui moderasi oleh OCP atau organization citizenship behavior itu menunjukkan statistik sebesar 0,387 dan yang akhirnya juga menghasilkan p-value sebesar 0,699. Nah, yang di mana artinya ini OCP sebagai moderator, maaf sebagai variabel moderasi itu tidak cukup baik dalam mengait, dalam mengaitkan hubungan antara dihubungkan dengan transformational leadership dan employee retirement. Lalu yang kedua, mediasi mediasi communication dengan transformational leadership terhadap employee retirement yang dimoderasi oleh OCB atau Organization Citizenship Behavioral itu menunjukkan data T statistik sebesar 0,288 dan p-value sebesar 0,773. Yang dimana di T statistik ini hubungan antara variabel-variabel ini tidak memenuhi syarat karena berada di bawah nilai 1,96. Nah, untuk yang p-value-nya sendiri mereka melebihi angka batas standar 0,05. Nah, di bawahnya terakhir di sini terdapat communication, pengaruh komunikasi terhadap employee retirement dengan moderasi OCB atau Organization Citizenship Behavioral. Itu menunjukkan data yang hampir sama seperti kedua hubungan variabel sebelumnya secara spesifik indirect, yaitu dengan nilai tes statistik sebesar 0,367 dan p-value 0,741. Maaf, 0,714. Nah, di mana tes statistik ini tidak memenuhi syarat juga yang seharusnya 1,96 dan p-value itu melebihi batas dengan batas amannya 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini bisa dikatakan ditolak. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang interpretasi data dan juga pengolahan data mulai dari PLSM hingga bootstrapping. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini kepada Bapak Oka dan juga kawan-kawan. Saya undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.